4 Faskul 10 akan menjelaskan tentang satu kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alifia Zahra, saya Rizka Nur Halimah, saya Lilian Nurayani. Di sini kami juga bersama teman-teman kami, Sia dan Adit. Mereka berdua berhalangan untuk hadir. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, yang merupakan keluarga dinasti Majapahit. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Pada 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa yang memukul mundur Portugal dan Sunda. Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Ada 5 sumber sejarah dari Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Yang kedua adalah Pintu Bledek. Pintu Bledek atau disebut dengan Pintu Petir. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Solo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama dari Masjid Agung Demak. Yang ketiga adalah Maksurah. Maksurah ini adalah dinding berukir kaligrafi tulisan Arab yang menghiasi bangunan Masjid Agung Demak. Yang keempat ada Piring Campa. Piring ini adalah piring pemberian seorang putri dari Campa, yaitu ibu dari Raden Patah. Yang ketiga adalah Dampar Kencana. Dampar Kencana ialah singgasana para sultan yang kemudian dialihfungsikan sebagai mimbar khutbah di Masjid Agung Demak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan secara teratur. Pemerintahannya juga menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma dan tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Demak selalu berkaitan dengan Islam. Nah, salah satu contoh dari hasil kebudayaannya adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini bermakna sebagai kebesaran bagi Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan menjadi tempat berkumpulnya para wali songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peran penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak sebab juga menjadi penasihat bagi para penguasa Kerajaan Demak. Selanjutnya, para wali ini memiliki hubungan yang erat dengan kaum bangsawan maupun rakyat biasa. Kerajaan Demak selalu mengadakan pembinaan masyarakat yang diadakan di masjid atau pondok pesantren. Salah seorang dari wali songo, yaitu Sunan Kalijaga, juga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten pada masa kejayaan Kerajaan Demak ini. Perayaan sekaten digunakan untuk merayakan hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW dan digunakan Sunan Kalijaga untuk menarik minat masyarakat agar mau memeluk agama Islam. Sekaten kemudian menjadi tradisi atau kebudayaan yang dipelihara hingga sekarang. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Di bidang ekonomi, Kerajaan Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju terlihat dari aktivitas kegiatan ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain yaitu beras, madu, dan lilin. Ekspor komoditas dari Kerajaan Demak ditujukan ke wilayah Malaka melalui pelabuhan Jepara. Pelabuhan milik Kerajaan Demak sering menjadi tempat transit kapal-kapal dagang yang hendak ke Selat Malaka dan sebaliknya. Kerajaan Demak mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil makanan, terutama beras. Melalui kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Demak berkembang dengan baik. Kerajaan Demak berlokasi di pesisir utara, lebih tepatnya berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kehidupan politik Kerajaan Demak tidak terlepas dari peran Wali Songo. Kerajaan Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat ketika dipimpin oleh Sultan Trenggono. Sayangnya, kerajaan ini tidak berkuasa cukup lama sebab mengalami keruntuhan akibat perang saudara. Ningkomang Ayu Asisti dalam buku Pusat Kerajaan Kutai ke Kartanegara
Nusantara abad ke-7 sampai ke-13. Dalam pembangunan peristiwa daerah menjelaskan bahwa kerajaan Demak adalah salah satu kerajaan Islam di abad ke-15. Sebelum berdiri menjadi kerajaan, awalnya Demak adalah Kadipaten Gawangi dan berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kadipaten Gawangi berusaha memisahkan diri. Kala itu Raden Patah, putra Prabu Wijaya ke-5, mendirikan kerajaan baru yang dikenal sebagai Kerajaan Demak. Dalam kondisi demikian, bisa dikatakan bahwa Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1481 dengan memanfaatkan kondisi kerajaan Majapahit yang melemah. Proses berdirinya Kerajaan Demak erat kaitannya dengan Wali Songo. Sebab tidak lama setelah berdirinya Kerajaan Demak dibangunlah Masjid Agung Demak atas bantuan Wali Songo. Bukan hanya itu, Wali Songo juga menjadi penasehat Kerajaan Demak. Misalnya Sunan Kudus yang berperan sebagai penasehat kerajaan sekaligus sebagai hakim. Sunan Kalijaga juga mempunyai peran memberikan corak kepemimpinan dan mengatur dalam hidup bernegara. Atas dukungan inilah Kerajaan Demak berpengaruh sangat luas di tengah masyarakat Jawa. Berdirinya Kerajaan Demak tidak hanya sebagai bukti revolusi sistem kepemimpinan di tanah Jawa, tetapi juga kelanjutan pola kepemimpinan secara tradisional. Pada masa Kerajaan Demak, jiwa bebas, musyawarah, dan kebersamaan adalah ciri kepemimpinan Islam yang dianut. Selama berdiri kerajaan ini menjalankan diplomasi perkawinan dalam menyelesaikan pergolakan politik dan juga untuk meluaskan wilayah keturunan Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak bermula ketika Sultan Trenggo wafat pada tahun 1546. Setelah kematiannya terjadi keperebutan kekuasaan dan terjadilah perang saudara. Pangeran Sekar Sadolepen seharusnya menjadi pewaris tahta, namun dibunuh oleh Sunan Prawoto. Selanjutnya Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sadolepen, balas dendam dan berhasil membunuh Sunan Prawoto dan para pendukungnya. Kemudian Arya Penangsang dikalahkan oleh Jaka Tingkir yang merupakan adipati panjang serta menantu dari Sultan Trenonggo. Pada masa inilah Kerajaan Demak mengalami keruntuhan dan mulailah pemerintahan di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Itulah penjelasan tentang kehidupan politik Kerajaan Demak serta keruntuhan yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat. If the sun refused to shine